Selamat pagi adik-adik Pratama. Senang sekali minggu ini Mbak Christine bisa bertemu dengan adik-adik semua. Gimana kabarnya? Mbak Christine berharap adik-adik semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu ya. Ya, sebelum memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Dea akan memimpin dalam doa pembukaan. Sebelum memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu kembali walaupun masih secara online. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami dapat memuji Engkau dan kami dapat mendengarkan firman-Mu, serta kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan Masih tetap bersemangat ya adik-adik semua. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Mbak Christine akan menampilkan videonya. Mari kita memuji Tuhan. Saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Ya, hari ini kita mau belajar pelajaran ketiga dengan judul Musa diberi kemampuan. Ayat Alkitab diambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Ya, Mbak Christine ulangi, di Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Dan Mbak Ella akan membantu kita semua dalam pembacaan Alkitab. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17.
Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu'?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kupakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Pagi hari ini kita mau belajar pelajaran ketiga dengan judul Musa diberi kemampuan. Dalam ayat Alkitab Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Di situ adik-adik semua Tuhan memberikan tugas terhadap Musa untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kemudian di situ Musa ragu dan bertanya di dalam hati, "Tuhan, apakah aku bisa?" Kemudian di situ Musa bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, nanti jika mereka tidak percaya, tidak peduli, dan apa yang harus aku lakukan?" Setelah itu, Tuhan Yesus menunjukkan mukjizat di depan Musa. Ketika itu Musa memegang tongkat dan Tuhan meminta Musa untuk melemparkannya ke tanah. Kemudian tongkat itu berubah menjadi ular dan Musa terkejut. Kemudian Tuhan meminta Musa untuk memegang ekor ular itu. Lalu ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Dan yang kedua, Tuhan meminta Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Kemudian setelah itu Musa mengeluarkan tangannya dan kemudian Musa pun terkejut karena melihat tangannya yang penuh luka dan nanah, yaitu kena sakit kusta. Kemudian Tuhan Yesus meminta Musa untuk memasukkan kembali ke dalam jubahnya dan mengeluarkan lagi, dan tangannya sembuh kembali. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berpesan, apabila bangsa Israel masih tidak percaya, Musa disuruh Tuhan untuk mengambil air dari sungai Nil dan
mengucurkannya ke tanah yang kering, maka air itu akan berubah menjadi darah. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah dan ceritakan mukjizat ini kepada bangsa Israel, maka mereka akan percaya dan mengikuti Musa." Tapi di situ Musa masih tetap ragu. "Tuhan, aku tidak pandai berbicara." Tuhan berkata kepada Musa, "Aku yang akan mengatur bagaimana engkau akan berbicara, dan aku akan memberikan kemampuan kepada kamu untuk membawa keluar bangsa Israel ke tempat yang subur." Dan di sini kita bisa melihat Musa menolak perintah Tuhan beberapa kali, tetapi dengan penuh kesabaran dan kasih, Tuhan meyakinkan Musa bahwa Musa bisa membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan di situ Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada Musa dan juga memberikan seorang teman yang bernama Harun, saudaranya, sebagai juru bicara. Setiap kita diberikan kemampuan yang istimewa oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengembangkan dan memakainya untuk melakukan kebaikan untuk Tuhan Yesus sendiri dan juga untuk orang lain. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 4 ayat 12b. "Sekarang pergilah, aku akan menolong engkau berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Puji nama Tuhan, sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai ya adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua ke depan. Mbak Christine berpesan agar adik-adik semua bisa tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Mbak Christine juga mengingatkan untuk persembahan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing sebelum nanti kita semua bisa bertemu di gereja. Sekolah minggu telah selesai dan Mbak Abel akan menolong kita dalam doa penutup. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita akan menutup di dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami, bersyukur untuk banyak berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan, biarlah kiranya pembelajaran pada hari ini dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami, dan juga kiranya Engkau terus memberkati kami. Biarlah kami semakin rajin untuk bersekolah minggu, dan kiranya kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah persembahan kami dapat selalu memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami dan terus memberikan kami semangat untuk dapat selalu bersekutu dan selalu bersekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.